warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mohon izin Jenderal Sertu Ibrahim ingin menyampaikan saran dan bertanya, mungkin di luar daripada pengarahan tadi. Yang pertama ingin kami sampaikan, melanjuti apa yang disampaikan oleh rekan saya tadi masalah TWP. Mungkin ke depannya ini kami menyarankan, karena masalah TWP merupakan tabungan bagi perumahan prajurit. Ya, mohon kami menyampaikan saran ini, barangkali apabila prajurit sudah melaksanakan dinas 5-10 tahun, mungkin sudah layaknya diberikan perumahan dengan adanya tabungan bagi perumahan tersebut. Karena selama ini TWP ini kami hanya mendengar, tapi ya bentuk perumahan itu kami tidak merasakan. Ya, mungkin ini kami tidak merasakan, tapi untuk adanya kita, anak kita nanti ke depannya itu, Jenderal mungkin bisa merasakan apa yang menjadi tabungan bagi perumahan dengan rumah tersebut. Itu yang pertama, Jenderal. Kemudian yang kedua, kami sudah beberapa kali mengalami panggilan dari pihak kepolisian terkait masalah surat panggilan polisi untuk anggota TNI. Mungkin semua rekan-rekan saya juga mengalami. Saya mengalami 2 kali. Jadi kami apabila dipanggil ada persoalan di sana, seharusnya memberikan keterangan. Tetapi harapan kami ke depan ini, Jenderal, supaya apabila dibutuhkan keterangan di pihak TNI menjadi saksi, cukup mungkin di satuan kita. Nanti mungkin pihak Kodinga yang menyampaikan apa yang kami sampaikan itu. Tidak berdasarkan surat panggilan, begitu sampai kami di sana, kami di BAP di sana, Jenderal. Nah, ini persoalan yang sebenarnya seperti apa? Jadi mohon penjelasan ini supaya kami tidak di BAP di sana, karena judulnya itu adalah meminta keterangan. Itu yang kedua, Jenderal. Yang terakhir, Jenderal mohon izin, saya sampai dengan hari ini, Jenderal, masih bingung dalam penempatan kami sebagai babinsa di pemerintah desa. Mungkin kami ingin tahu, ini undang-undang nomor berapa yang menempatkan kami di jabatan babinsa di desa itu, sehingga juga kami punya benteng untuk bicara di apabila ada forum mungkin yang ditanyakan kepada kami. 3 poin itu, Jenderal, yang kami tanyakan, mohon penjelasannya. Demikian. Ya, terima kasih. Berikan pemahaman ya. Kalau saya bicara apa adanya, nggak enak ya, nggak enak. Tapi itulah adanya. Daripada saya bilang manis-manis, ternyata kenyataannya tidak seperti itu. Jadi BPTWP itu gaji kita dipotong sejumlah tertentu, ya kan? Kalau saya tuh dipotong nggak kayak 150 sekian gitu kan. Nah itu memang yang permasalahan sebelumnya, pengelolaan uang itu tidak transparan. Nah jadi penggunaannya, uang tabungan itu bukan kita diberikan rumah, ya, tetapi kita diberikan kemudahan untuk kepemilikan rumah, gitu. Misalnya saya, ya, saya itu pagunya berapa ya? 200 mungkin bisa saya ambil rumah, 200. Tetapi dilihat juga tabungan saya sudah sampai segitu atau belum, gitu. Nah itu ada hitung-hitungannya. Nah saya masa dinas sekian, pagunya bisa 200, misalnya pagu pinjaman maksudnya ya. Tapi ketika tabungan saya masih di bawah 200, ya sisanya saya harus bayar, seperti itu. Jadi bukan diberikan rumah dari tabungan itu secara tidak. Nah itu yang bisa dimanfaatkan, karena paling tidak kalau misalnya kan mungkin ya, saya diberikan pagu 200 saya, tapi pengennya rumah luas yang harganya 500 mungkin kan. Nah itu diberikan kemudahan dalam hal uang muka maupun cicilan. Begitu Pak. Ya. Jadi bukan berupa rumah nanti. Ya, tetapi memang tujuan dari KWP ini sebagai badan fungsional di Angkatan Darat ini merupakan kesejahteraan. Jadi ya dimanfaatkan. Gitu. Dimanfaatkan. Paling tidak bukan hanya untuk rumah sendiri, untuk investasi pun bisa. Ada di Depok, BPTWP saya belum pakai. Ini aja rumah sambil nabung segala macam. Masalah properti mah nggak akan rugi kita, ya. 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun itu pasti akan meningkat nilainya, gitu. Jadi yang belum silakan dimanfaatkan. Ya, saya hanya bisa menghimbau dimanfaatkan fasilitas dari BPTWP. Tapi kalau mau beli rumah di mana apa segala macam, saya tidak akan mengarang, terserah, silakan. Jelas ya? Ya. Itu BPTWP itu apa lagi tadi?
masalah anggota TNI yang dipanggil itu. Nah, itu sudah jelas bahwa militer berada di bawah peradilan militer. Kita tidak tunduk kepada peradilan sipil. Jadi kalau nanti sebagai bahan kontak juga, peradilan militer itu lebih berat daripada peradilan sipil. Orang sipil tidak masuk kantor, TNI mungkin tegur, SP1, SP2 paling berat. Kalau kita lagi perang, TNI yang berregistrasi hukumannya hukuman mati. Narkoba yang lainnya rehabilitasi. Kita kecap. Apalagi yang berat-berat itu. Nggak nyambil sepatu aja bisa ditindak pakai tindakan disiplin, ya kan? Nggak nyambil sepatu tuh, kuku panjang, berewokan, nggak jelas. Itu ada hukuman. Namanya hukum disiplin militer. Kalau sudah ada hukum pidana namanya pidana militer. Gitu. Nah di situ ada prosedural tata cara apabila kita bukan terlibat, ya. Ada permasalahan seperti itu. Jadi tidak ada lagi dipanggil menjadi saksi, apalagi cuma saksi, ya. Memang jelas-jelas salah saja. Ya. Bukan kemarin itu kan disampaikan kita kok tidak mau diperiksa KPK karena ya bukan begitu caranya. Coba caranya yang jelas malah kita bantu, kan seperti itu. Apalagi cuma jadi saksi. Nggak ada lagi Pak ya, nanti ya depan ya. Kalau misalnya ada surat dari polisi memanggil untuk menjadi saksi, langsung ke perorangan, udah buang aja. Siap. Dia harus bersurat kepada minimal komandan kodim meminta bantuan bla 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 bla. Jelas ya? Karena rencananya seperti itu. Mengenai Babinsa melaksanakan tugas itu tadi sudah saya sampaikan. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Sistem pertahanan Indonesia dilaksanakan dengan sistem pertahanan rakyat semesta. Dengan sistem pertahanan semesta kita harus menyiapkan. Di situ ada komponen utama TNI, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Menyiapkan potensi pertahanan secara dini. Makanya kita selain menegakkan, menjaga keutuhan, melindungi segenap bangsa, juga kita melaksanakan fungsi pembinaan dan fungsi kekuatan. Pembinaan ada pembinaan kekuatan dan pembinaan kemampuan, termasuk di dalamnya adalah pembinaan teritorial, menyiapkan pertahanan secara dini, kemanunggalan TNI rakyat, mengatasi masyarakat sekelilingnya. Dibentuklah organisasi TNI AD, ada Panmus, pasukan balak pus, badan pelaksana pusat, ada Posrat, ada Kopassus, ya. Ada Kodam-Kodam sebagai satuan namanya kompartemen strategis. Kodam harus bisa melaksanakan pertahanannya secara mandiri, makanya Kodam itu dikasih batalion. Harus bisa juga melaksanakan negara, makanya ada Kodim, ada Korem di bawah Kodam. Saya sebagai komandan Korem, ya kan? Korem, jajarannya ada Kodim-Kodim ada Koramil. Koramil babi salah ujung tombaknya di situ. Ya. Kenapa saya jadi nggak bisa? Karena saya punya skep, punya sprint, melaksanakan jabatan sebagai kepala desa. Pak, jelas itu. Ya, ya? Belum jelasnya gimana? Bukan. Namanya siapa Pak? Semangat sekali. Namanya siapa? Tenang, masuk lagi. Jawab. Karena saya